Oke. Ya, jadi kita akan bahas beberapa contoh ya. Nanti silakan boleh diulang lagi. Untuk yang nodal analisis, khususnya yang super node, saya konfirmasi lagi apakah ada pertanyaan. Silakan. Kalau nggak ada, saya langsung masuk ke mesh analisis. Boleh mungkin di kolom chat, boleh kasih komentar. Ini Antonius tidak ada. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke mesh analisis ya. Oke, jadi coba digambar dulu yang nomor 3 ini. Rangkaiannya, silakan digambar dulu. Sudah selesai digambar? Rangkaian nomor 3 yang ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lihat ya. Di sini kita punya rangkaian. Ini ada 3 ya. Independent source ya. Ini adalah voltage source 16 volt, 9 volt dan 6 volt. Nah, dirangkai seperti ini. Kita diminta untuk menentukan arus I ya. Berarti gambar yang ini ya, arah arus I yang di sini dengan menggunakan mesh analysis. Ingat bahwa pada mesh analysis itu kita akan membuat yang namanya mesh ya. Mesh itu adalah suatu loop independen yang tidak tumpang tindih dengan yang lainnya. Itu yang disebut sebagai mesh. Nah, dari mesh analysis nanti kita kan akan menerapkan KVL ya, Kirchhoff Voltage Law. Nah, jadi nanti luarannya berupa tegangan. Jadi kita dapat V1 sama dengan berapa, V2 sama dengan berapa. Arusnya ya. Sorry, saya salah. Nanti kita dapat arus ya, arus mesh I1, I2, dan seterusnya. Jadi intinya kalau diterapkan mesh analysis yang didapat adalah arus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi yang pertama di sini kita buat dulu mesh pada rangkaian ya, dan kita tentukan arus mesh. Ya, arus meshnya di sini adalah I kecil 1 dan I kecil 2 ya. Di sini ya, ini simbol untuk arus mesh. Nah, sekarang kita lihat. Jadi ini rangkaiannya aslinya seperti yang di atas ini, kemudian kita buat loop dulu. Silakan kalian buat loop I1 sama I2. Ini kita ambil arah loopnya itu searah dengan jarum jam ya. Boleh nggak berlawanan? Boleh-boleh aja, silahkan. Tapi untuk memudahkan nanti saya dalam mengkoreksi, kita samakan saja semuanya searah dengan jarum jam ya. Ini loop I1, kemudian ini loop yang 2. Oke? Kalau sudah buat loop, kemudian kita cek apakah ada sumber tegangan, apakah ada sumber arus yang dipakai oleh dua mesh. Kita lihat, oh di sini nggak ada sumber arus, berarti tidak ada super mesh. Oke, super mesh bisa kita skip. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, langkah B, kita terapkan KVL ya, Kirchhoff Voltage Law pada masing-masing mesh. Di sini ada dua mesh ya. Yang pertama kita tinjau untuk loop yang pertama, mesh yang pertama. Sorry, ini mesh harusnya ya. Mesh yang pertama yang ini. Nah, KVL itu menyatakan bahwa tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0 ya. Ini dia notasi matematikanya, sigma tegangan atau jumlah tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita mulai dari sini ya, dari titik ini. Dari titik sini ya. Misalkan saya mulai dari sini. Nah, kita muterin loop 1 dulu ya, atau mesh 1. Jadi kita bergerak dari sini, tidak ada komponen, kemudian naik ke atas, kita ketemu dengan 16 volt. Tapi di sini kita ketemu dengan tanda negatif duluan, maka kita tulis minus 16. Oke?
Kemudian sudah lewat ini, kita ke sini. Nah, di sini kita ketemu dengan komponen 2 ohm ya. Jadi ini saya tulis begini ya. Minus 16. Kemudian di sini kita ketemu dengan 2. Nah, saat kita ini kan loop ya. Jadi saya bergerak sesuai dengan arah loop. Nah, arah loopnya itu searah dengan arah arus di 2 resistor 2 ohm ini ya. Makanya ini plus. Kalau loop dengan arah arusnya searah, kita tulis positif ya, plus 2 dikalikan dengan ini arus mesh ya. Jadi arus mesh itu dari sini ke sini sampai sini. Jadi 2 dikalikan I. Nah, I-nya ini sama dengan I1 ya. Jadi di sini bisa ditulis 2 dikalikan dengan I1. Sini ya. Kemudian kita belok ke bawah. Nah, kita ketemu dengan plus 9 ya. Kemudian kita ketemu dengan 3. Nah, lihat di sini komponen 3 ohm itu arah arusnya ke atas. Ya, ini I3-nya arah ke atas, tapi loop kita arahnya ke bawah, maka kita tulis minus 3 I3 sama dengan 0. Ya, jadi makanya dapat seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini ada I3 ya, I3 di sini. Sementara yang kita tahu sebenarnya adalah nanti cuman I1 dan I2. Maka kita harus mencari hubungan I3 dengan I1 dan I2. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di node B ya, node yang bawah sini. Pada node B itu kan arus masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, berarti arus yang masuk adalah I2, kemudian yang keluar adalah I1 dan I3. Maka kita tulis I2 sama dengan I1 plus I3. Maka kita buat I3 sama dengan I2 minus I1. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. Kita ganti I3-nya. I3 kita ganti, maka ini kita tulis ya, minus 3 buka kurung I2 minus I1 tutup kurung itu sama dengan 0 ya. Nah, maka ini kita selesaikan, kita dapatkan 5I1 min 3I2 sama dengan 7. Nah, ini misalkan saya sebut sebagai persamaan 1, yang ini kita sebut sebagai persamaan 2. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, boleh komentar di kolom chat juga, silakan. Izin Pak, yang I3 tadi kenapa min Pak? 3 yang ini. Min I3. Ya, sorry. Sebentar ya, sebelum nanya nanti tolong ini ya, NIM, ujung NIM-nya terus nama ya. Coba diulangi siapa namanya, NIM berapa nama? Jeffrey Pak, NIM 08 Pak. Oke, Jeffrey tolong ini ya, dibuat apa namanya, NIM dulu ya, di nama kamu, di Zoom ya, NIM terus nama ya. Betul, Pak. Oke, tadi Jeffrey tanya apa? Tolong diulangi. Yang ini Pak, yang min 3 I3. Kenapa itu min Pak? Yang dari ini. Ini, min 3 I3 yang ini. Iya Pak. Oke, saya ulangi ya. Ini kan 9 volt tadi udah di sini ya. Oke ya. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, ke bawah itu kita ketemu dengan komponen 3 ya, resistor 3 ohm. Lihat arah loop kita itu ke bawah ya, tapi arah arusnya tuh ke atas. Nah, berarti kan berbeda. Nah, kalau berbeda maka kita tulis tandanya negatif. Minus 3 kali dengan I3. Nah, seperti itu, Jeffrey. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Terima kasih, saya Antonius, NIM 11. Silakan. Izin bertanya, kalau kita buat loop-nya itu arahnya sesuka kita, itu hasilnya juga tetap sama, Pak? Oke, pertanyaannya kalau loop-nya sesuka kita, apakah hasilnya akan sama? Hasilnya sama, tapi nanti kemungkinan ada perbedaan antara arahnya. Misalkan ya, ini pakai loop yang searah jarum jam ya. Saya tulis sebagai clockwise. Ya, CW. Nah, kemudian ini loop yang Counterclockwise. ya counterclockwise, CCW gitu ya. Nah, kalau misalkan ini contoh aja ya, CW kita pakai, kita dapat I1 misalkan nanti dapatnya 2 ampere. Nah, kalau misalkan kita pakai loop yang berlawanan, itu nanti kemungkinan arahnya akan minus gitu. Jadi nanti tetap kita bisa koreksi gitu loh. Kalau dia minus berarti arahnya kebalik. Jadi kalau misalkan ini arah I1 ke sana,
Kalau kita pakai yang bagian ini, maka harusnya dia ke kanan, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kita menggunakan arah loop kemana saja. Walaupun keduanya berbeda gitu Pak. Misalnya satunya itu searah, yang satunya lagi dia nggak searah. Nggak ada masalah. Nggak ada Terus masalah. ada satu lagi Pak. Ya. Itu yang I3 arahnya ke atas, apa karena sumber arusnya itu dari minus ke positif Pak? Oh enggak. Di situ Kan saya masih kurang paham. begini, kan awalnya kan rangkaiannya polos begini ya. Nah ini kan kita Iya. nggak tahu arah arus yang di bagian sini ini kemana gitu. Makanya ini asumsi. Jadi dalam hal ini saya asumsikan arah arusnya itu ke atas. Sekali lagi ini asumsi. Pak, boleh nggak saya bikin ke bawah? Ya boleh-boleh aja, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Izin Pak, yang ini Pak, tadi yang I3 Pak. I3 ya. Jadi Jeffrey, ya? misalkan kalau I1-nya di apa Pak? Jadi berlawanan arah jarum jam gitu. I3-nya apakah tetap min atau positif Kak? Pak? Oh, ya kalau gitu saya ambil contoh di sini aja ya. Sorry, tadi kamu bilang bahwa kalau I1 loop mesh-nya itu berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Oke, Iya, Pak. berarti begini ya. Begini ya. Iya, Pak. Terus pertanyaanmu adalah? Apakah itu berpengaruh terhadap ini Pak, I3-nya Pak? Oke, saya minta begini aja ya, lengkap ya. Coba Jeffrey dari sini ya, dari sini coba kamu putar searah dengan arah loop. Kemudian sebutkan persamaan KVL-nya. Berarti di sini. Dari sini coba, Jeff, bergerak ke sana, arah loop-nya. Berarti 2 kali dengan 2 I, Pak. Ya, I kan sama dengan 2. I1 ya. Berarti 2 Ya. dikalikan dengan I1, Pak. I1. Jangan lupa tandanya minus. Tambah 16 volt. Tambah 16 volt, kemudian Tambah I3. Tambah I3. Tambah 3 I3, kemudian minus kurang 9. 9, Pak. minus 9 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Oke. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke loop yang kedua ya. Mesh yang kedua. Nah, mesh yang kedua. Nah, coba silakan kalian coba bikin masing-masing ini mesh yang kedua di sini. Nanti kita sama-sama konfirmasi hasilnya. Ya, silakan coba dibuat dulu. Terserah. Misalkan boleh dari sini ya. Boleh dari sini, silakan. Berbelok ke kanan. Ada 6 ohm, 6 volt, kemudian ada 3 ohm, ada 9. Oke. Nah, coba sekarang cek apakah hasil kalian sama dengan ini? Coba cek dulu. Sudah semua sama? sama, Pak. Sama. Pandapotan sama. Rai gimana? Sama, Pak. Sama. Ando? Erdianto? Coba di kolom chat tolong diketikkan. Kalau udah sama, bilang sama. Kalau beda, boleh tanya. Oke. Sudah banyak yang sama ya. Nah, oke. Kalau udah sama, kemudian substitusi I3-nya. I3 disubstitusi. Ini masukkan, silakan. Coba di coretan kalian. Masukkan I3. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, silakan coba.
Ya, jadi 6I2 plus 6 plus 3 kali I2 ya. Ini minus 3 kali I1 ya, minus 9 sama dengan 0. I1 kita tulis ya, minus 3I1. Kemudian ini ada 6I2 tambah 3I2, berarti 9 ya. 9I2 sama dengan plus 6 minus 9. Berarti kan min 3. Min 3 pindah ruas jadi 3. Nah, seperti ini. Oke ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja ya, silakan. Nah, kemudian tadi kan pada gambar itu kelihatan bahwa I1 itu kan sama dengan I ya. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan I1 kita lakukan eliminasi ya. Kita lihat ini kita punya dua persamaan ya. Persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kita mau dapatkan I1. Nah, di sini ya. Kalau kita mau dapatkan I1 maka yang dieliminasi adalah I2 ya. Maka I2-nya kita buat sama dengan. Nah, ini saya kalikan dengan 3 ya. Kalau dikalikan dengan 3 dapatnya berapa ini? 15 I1 minus 9 I2 sama dengan 21 ya. 21 Minus 3 I1 minus 3I. minus 9 I2 sama dengan 3. Ya. Ini sebentar, ini plus ya harusnya ya bawahnya ya. Plus. Oke. Nah, silakan, berarti kan ini jadi hilang ya. Ini berarti 12 I1 sama dengan 24 ya. Maka I1 sama dengan 24 per 12. Jadi I1 kita dapat sama dengan 2 ampere. Itu adalah si I-nya. Oke ya, saya rasa nggak ada masalah ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ayo, jangan lupa setiap kalian bertanya, mengajukan pendapat, saya akan kasih poin ya tiap minggunya. Ayo. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Antonius, silakan. Terima kasih. Jadi tadi kita hanya mengasumsikan arah dari arusnya, terus pas di akhir kita udah dapat tuh antara dia negatif sama positif. Ya. Nah, ketika dites nanti Pak, di kuis, nanti kita perlu menulis ulang nggak rangkaiannya itu, arahnya gimana, yang aslinya? Oh, jadi begini aja. Ini kan kita dapat I1 sama dengan 2 ampere ya. Jadi di sini kamu bisa kasih catatan gitu ya. Catatan bahwa arah I1 sudah sesuai dengan arah pada gambar. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat I1 itu kan tadi, nah ini ya. I1 kan yang ini ya. Nah, berarti udah sesuai, memang betul arahnya ke sini gitu. Kalau misalkan nanti dapat tanda negatif, maka kamu bisa tulis nanti di bawah ya, kasih catatan bahwa arah I1 berlawanan dengan arah pada gambar gitu aja. Oke, Pak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Top skor hari ini yang bertanya itu Antonius. Teman-teman yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Sebastian. Dari 01 Sebastian. Saya ingin bertanya, Pak. Yang persamaan pertama itu berarti setelah kita menentukan arah loopnya dulu ya, Pak, baru kita membuat persamaan itu, Pak. Persamaan pertama itu didapat ketika kita sudah menentukan arah arus. Ini ya, arah arus I1, I2, sama I3. Begitu? Berarti dari yang node-nya itu ya, Pak, kita membuat persamaan itu. Iya, dari node B, betul. Pada node B. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Satu kali lagi, Pak, terakhir. Ya, silakan Antonius. Untuk arah arus ini benar-benar fleksibel ya Pak, kita asumsinya. Misalnya tadi di I3. Nah, kalau kita mau buat I3-nya itu tadi ke bawah, terus I2-nya itu masuk juga, terus
yang satunya lagi itu masuk juga, itu nggak jadi masalah, Pak? Tidak. Atau harus ada yang keluar dan ada yang masuk? Tidak. Kan awalnya kita punyanya gambar rangkaian yang bolong bebas begini kan, nggak ada informasi arah arus kan. Jadi sebenarnya bebas kita mau arah manapun, terserah. Nggak ada masalah. Oh baik, Pak. Itu yang dari awal saya bingung Ya. untuk menentukan Jadi arah. saya tegaskan lagi, tidak ada masalah. Arah loop kemana saja boleh. Asumsi arah arus kemana saja boleh. Karena nanti di ujungnya kita akan dikoreksi sendiri. Nah, tadi ya, kalau minus berarti asumsi kita salah. Dia berlawanan. Gitu aja. Kalau nggak percaya boleh dites sendiri. Jawabannya pasti sama. Gitu Antonius ya. Baik, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Kalau cukup saya mau lanjut ke soal selanjutnya. Boleh Lanjut, sambil Pak. komentar. Pandapotan cukup. Oke, ada lagi yang lain? Pandapotan ini berapa ya? 18, Pak. 18. Nah, gara-gara kamu bilang cukup, saya kasih poin lah. Nih, 1. Nah. Cukup. Oke, sudah pada cukup. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Nah, silakan digambar dulu ya. Ini rangkaiannya. Silakan digambar dulu. Saya kasih waktu. Jadi di sini kita punya 5 volt ya. Ini adalah independent source ya. Independent. Kalau lengkapnya itu independent voltage ya. Source. Kalau bahasa Indonesianya itu sumber tegangan bebas. Ya. Tapi saya lebih suka sebut bahasa Inggris biar lebih gampang ya. Independent. Independent itu dia bebas, artinya dia tidak bergantung sama siapa-siapa. Kalau dependent berarti dia bergantung, ya. Nah, coba lihat di sini bahwa komponen ini ya, dia bentuknya gambarnya segi 4 seperti ini ya, itu simbol untuk dependent source. Kita lihat nilai dari tegangannya itu sebesar 5 IA. Jadi 5 dikalikan dengan IA. IA itu adalah arus yang ada di sini. Gitu. Jadi kalau arusnya berubah, maka tegangannya ikut berubah. Nah, itu yang makanya kita sebut sebagai dependent ya, source. Dia bergantung sama variabel lain. Kemudian yang ini juga adalah independent ya. Independent voltage source ya. Oke. Kemudian ada komponen resistor ya, 6 ohm dan 10 ohm. Nah, yang ditanya adalah tentukan berapakah nilai I. Nah, I itu yang ini ya. I yang ini ya. I pada rangkaian. Oke, semoga sudah selesai ya menggambarnya. Nah, jadi ini memang ada topik khusus ya. Ini analisis mesh pada rangkaian yang memiliki sumber tak bebas atau dependent source. Nah, kenapa seperti ini? Soalnya pengerjaannya agak sedikit berbeda, sedikit tapi sama saja prinsipnya. Oke, jadi solusinya ya, silakan sambil kalian juga mengerjakan. Jadi yang pertama itu kita identifikasi ya, apakah ada dependent source, kemudian kita buat mesh-nya. Oh, ada dependent source. Oke. Kemudian kita buat mesh ya. Di sini ada 2 mesh ya, I1 dan I2. Oh iya, sambil saya jelaskan, yang namanya mesh itu dia punya arus mesh ya. Jadi arus mesh itu dari sini ya. Ini adalah arus mesh I1 ya. Dari sini, yang ke sini juga namanya tetap I1 ya. Yang ke sini juga namanya tetap I1. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa IA itu sama dengan I1 ya. IA sama dengan I1. Nah, yang melewati komponen 6 ohm juga namanya I1 ya. Nah, sampai di sini aja. Dari sini sampai di sini. Ini yang disebut sebagai arus mesh ya. Ke sini ini bukan arus mesh ya, yang bergerak di sini bukan arus mesh. Nah, sekarang lihat lagi yang bagian satunya. Ini adalah mesh yang kedua. Jadi arus yang mengalir ke sini namanya I2. Ini adalah arus mesh ya. Kemudian ini kita bisa lihat dia berlawanan, maka kita bisa tulis I2 sama dengan minus I ya di sini.
Berarti karena di sini kita mencari I kecil ya, kita mencari I, maka kita dalam hal ini kalau dalam terminologinya mesh, maka kita mencari si I2 ya. Nah, jadi kita nanti akan mencari I2-nya. Oke. Kemudian kalau sudah kita buat harus mesh, kemudian mesh-nya sudah dibuat, nah kita terapkan KVL pada masing-masing mesh. Ya, jadi di sini saya tulis ulang ya. Jadi kita terapkan tegangan, ya total tegangan dalam mesh pertama itu harus sama dengan 0 sesuai dengan KVL ya, Kirchhoff voltage law. Nah, kemudian kita masukkan dari sini misalkan saya mulai ya. Berarti kita ketemu berapa? Minus 5 ya. Kemudian ke sini ya, lihat arah loop sama arah arus mesh-nya sama, berarti plus berapa? 6I1. 6I1, Pak. Oke, 6I1 betul. Kemudian kita bergerak ke bawah, maka ketemu dengan tanda negatif. Berarti minus 5 A sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian ingat bahwa IA sama dengan I1 ya di sini ya. IA sama dengan I1. Jadi kita ganti ya. Maka bisa kita tulis minus 5 plus 6I1 min 5 kali dengan I1 sama dengan 0. Ya, tolong ini sambil kalian juga coret-coret ya. Mengerjakan juga ya di rumah masing-masing. Maka ini 6 dikurangi 5, 1 ya. Berarti minus 5 plus I1 sama dengan 0. Berarti I1 sama dengan 5 ampere. Ya, I1 atau IA sama dengan 5 ampere. Ini kita dapat ya sebagai persamaan 1. Oke. Nah, sekarang silakan coba masing-masing kalian buat untuk yang mesh kedua. Yuk, KVL-nya. Silakan. Dapatnya harus yang ini. Kalau sudah selesai dan sama, tolong bisa komentar di kolom chat. KVL di mesh kedua. Oke, Sebastian sudah ya, nggak ada masalah. Yang lain? Ayo, masih saya tunggu. Oke. Ya, kalau sudah sama, nah kemudian ganti ya. IA, ya tadi kan sama dengan I1 ya. IA sama dengan I1. Berapa nilainya? Nilainya adalah 5 ampere. Nah, silakan ganti menjadi 5 ampere. Jawabannya I2 sama dengan minus 5. Nah, coba kalian silakan. Oke. Saya rasa nggak ada masalah ya. Mudah saja ini ya. Nah, kemudian ingat bahwa kita mencari I kan. Nah, kalau digambar, ini saya bawa ke bawah dulu ya. Nah, I itu kan yang ini ya. Ini yang I nih. Nah, lihat ya, ini kan tadi arah I-nya ke sana gitu ya. Sementara I2 ke sini. Maka tadi ya, I2 itu sama dengan minus I gitu. Atau I sama dengan minus I2. Nah, kita punyanya adalah I2. Berarti di sini kita bisa tulis I sama dengan minus kali dengan I2. I2-nya adalah minus 5 ya, ampere. Berarti jawabannya adalah I sama dengan 5 ampere. Artinya memang arah I-nya itu searah dengan arah yang I yang di sini. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Izin bertanya, Pak. Ini terkait rangkaiannya, Pak. Ada memang dalam rangkaian analisis ini tidak ada ground gitu, Pak, atau memang tidak boleh, Pak?
pertanyaannya Edwiner dalam analisis ini apakah ada ground atau tidak gitu ya? Iya Pak gitu. Oh. Ya, jadi dalam analisis mesh itu karena kita menggunakan KVL ya, maka kalau misalkan di nodal itu kan kita perlu ada tegangan referensi, tapi kalau di sini itu nggak perlu. Jadi cukup dengan apa namanya kita buat loop mesh-nya itu udah selesai gitu. Jadi nggak perlu ada tegangan referensi. Kalau ada pun tidak ada masalah. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya, Edwiner, silakan ada yang lain? Teman-teman yang lain ingin bertanya? Dionysius ini belum pernah bertanya. Daniel Simbolon, Talenta, ditunggu. Atau yang lain silakan. Kalau sudah jelas, boleh komentar di kolom chat. Jadi saya bisa lanjut ke soal selanjutnya. Sudah jelas, Pak. Oke. Lanjut ya. Oke, kalau udah lanjut, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, silakan digambar dulu soal nomor 5. Ini. Rangkaiannya seperti ini. Silakan. Silakan dibuat dulu. Jadi di nomor 5 ini topiknya adalah analisis supermesh. Oke, berarti kita akan ketemu supermesh ya. Pada rangkaian yang memiliki independent source. Oke. Nah, ini kita lihat ini 9 ampere ya. Ini adalah sumber arus ya. Jadi ini adalah dia bentuknya bulat, maka dia independen ya. Dia tidak bergantung ya. Independent current source ya. Nah, saya sebut misalkan ICS ya, ICS. Ini juga sama ya. Ini ICS ya, independent current source. Kemudian ada resistor. Oh ya, ini adalah 16 ohm. Ini 12 ohm. Nah, kita diminta untuk tentukan I. Nah, oke, ini adalah I-nya di sini ya. Arah arusnya dengan menggunakan mesh analysis. Oke. Sekarang kita masuk ke solusinya. Jadi yang pertama, ya, yang A, itu kita identifikasi apakah ada independent source. Oh, sorry, ini maksud saya dependent source ya. Apakah ada dependent source? Nah, ada nggak di sini? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, berarti akan lebih mudah ya. Kemudian kita buat mesh. Nah, silakan kalian buat mesh pada rangkaian ini ya. Jadi di sini ada 3 mesh ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke, saya sebut namanya mesh 1, mesh 2 sama mesh 3. Oke, kalau sudah buat mesh-nya, kemudian cek apakah ada supermesh atau tidak. Nah, ingat pengertian dari supermesh. Supermesh terjadi jika ada sumber arus itu dipakai oleh 2 mesh atau lebih ya, bisa lebih ya mesh-nya secara bersamaan. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini kan ada sumber arus 3 ampere. Nah, 3 ampere ini dipakai sama mesh yang kedua, dipakai juga sama mesh yang ketiga. Nah, maka ini membentuk suatu supermesh besar. Jadi, pada gambar ini ya, supermesh ini saya simbolkan sebagai garis putus-putus ini ya. Ini sebagai satu mesh. Oke ya, digabung dia. 2 mesh ini digabung jadi satu. Oke, itu namanya supermesh. Nah, terkait dengan langkah A, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Silakan kalau ada. Supermesh ya, sudah pada bisa ya? Oke, kalau sudah, kemudian lanjutkan dengan tentukan arah arus ya. Nah, ini saya buat arah arusnya seperti ini ya. Jadi ini yang namanya I3 itu ke sini ya. Nah, silakan kalian samakan saja nanti biar hitungannya bisa sama ya. Ini I2 ya.
Ini arus. Jadi ini kan mesh ketiga ya. Jadi mesh ketiga itu adalah mesh arus mesh yang tanpa percabangan. Jadi yang namanya I3 itu dari sini ya, bergerak ke sini, ke bawah, sampai ke sini lagi. Nah, stop di sini. Dari sini ke sini ini namanya I3. Ya, arus I3. Nah, kemudian arus mesh I2. I2 itu dari sini sampai sini. Ya, makanya ini tanda panahnya ke sini ya. Nah, sudah di sini ini bukan I2 lagi, udah beda ya. Nah, kemudian dari sini ke sini ini juga namanya I2. Ya, dari sini ke sini namanya I2. Kemudian ini dari A naik ke atas, ini namanya adalah I1. Oke? Nah, kemudian yang B itu kita terapkan KVL pada masing-masing mesh dan super mesh. Oke, yang pertama jadi di sini kita sekarang punya ada dua ya. Yang pertama adalah mesh I1, kemudian kita punya super mesh. Ya. Nah, kemudian kita lihat pada mesh 1 ya. Ini kan mesh 1 yang ini. Nah, sebenarnya kan intinya kita mencari berapa sih arus pada mesh tersebut. Nah, kita lihat ini kan si I1 ya di sini ya. I1 nilainya adalah 9 ampere. Jadi sudah selesai. I1 sama dengan 9 ampere. Ini sebagai persamaan 1. Oke, kemudian kita lanjutkan ke super mesh. Nah, pada saat kita melakukan mesh analisis pada super mesh, jadi kita menganggap tegangannya itu adalah tegangan dalam super mesh, gini ya. Nah, misalkan saya mulai dari sini. Ya, ini titik C saya mulainya ya. Jadi kita bergerak nih dari sini ke kanan. Berarti kita ketemu dengan 16 ya. 16. Ya, ini arahnya sama ya. Sama loopnya berarti 16 kali dengan I2. Nah, begitu ya. 16 I2, kemudian kita nggak perlu belok ke sini ya, karena ini sudah jadi super mesh. Maka ini kita anggap sebagai satu super mesh besar. Maka 16 I2, kemudian kita ketemu ke sini, ya, ketemu dengan komponen 12. Dan dia arusnya itu searah dengan arah loop kita. Berarti plus 12 dikalikan dengan I3. I3. Oke. Kemudian sampai sudah lewat sini, kita lewat ke bawah, belok nggak ada komponen, kemudian kita ketemu lagi dengan yang ke sini, 8 ya. Berarti lihat arah loop sama arah arus I4-nya itu searah ya, berarti plus 8 I4 sama dengan 0. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan terkait persamaan ini? Izin bertanya, Pak. Silakan. 013 Edwiner. Itu kan Pak udah menjadi super mesh. Ya. Berarti untuk tegangan tengah akan dibiarkan dan juga untuk yang I2 dan I3 itu tetap ya Pak, nggak jadi satu nama gitu ya Pak. Walaupun I2 dan I3. I2 ya, itu Pak. kan dari C, misalkan saya kasih nama ini C ya, kemudian ini adalah D. I2 tuh batasnya dari C sampai D. I3 itu dari D sampai ke B, yang bawah ini B. Nah, jadi nama arusnya ya harus sesuai dengan batasnya sampai di mana. Begitu, Edwiner? Berarti Pak, yang mempengaruhi dari super mesh ini adalah arus yang di tengah ini ya Pak, yang 3 ampere itu ya Pak? Iya, dia disebut sebagai super mesh ya jika ada sumber arus, ya, sumber arusnya kan 3 ampere ya, yang dipakai oleh 2 mesh atau lebih, bisa 3 mesh, boleh 4 mesh, terserah. Kalau ada sumber arus dipakai secara bersamaan ya oleh 2 mesh atau lebih, maka itu yang kita sebut sebagai super mesh. Nah, konsekuensinya apa dari super mesh? Konsekuensinya adalah KVL-nya itu kita hitung untuk satu super mesh gitu. Jadi KVL-nya tuh langsung begini full. Begitu. Baik, paham Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Siapa ini? NIM berapa? NIM 23, Pak. Tantri. Ya. Tantri, silakan. Jadi sumber arus pada mesh kedua mesh yang satu mesh itu Pak nggak dipakai lagi? Yang 3 ampere ini maksudnya? Ya, iya Pak. 3 ampere ini tetap dipakai, tapi nanti tergantung kebutuhan gitu. Apakah coba gini ya, ini kan ada
I1, I2, I3. Artinya di sini ada 3 variabel ya. Nah, Iya, Pak. kalau ada 3 variabel itu kita butuh minimal ada 3 persamaan untuk bisa menyelesaikan ini gitu ceritanya. Nah, nanti tergantung kondisi. Nah, sekarang kan kita lihat ini kan persamaan 1 kita sudah punya ya. Nanti kita dapat persamaan 2. Nah, ini belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tadi saya katakan kalau ada 3 variabel ya, yaitu I1, I2, dan I3, maka minimal kita butuh ada 3 persamaan. Nah, ini kan baru 2 persamaan. Nanti kita butuh 1 persamaan lagi. Oh, berarti pada KVL pada super mesh itu tidak digunakan dulu sementara, Pak, gitu, Pak. KVL-nya ini saya terapkan ini pada super mesh. Ini kan KVL ya. Total tegangan sama dengan 0. Ini kan KVL, Kirchhoff voltage Enggak, law. maksudku Pak yang sumber arusnya, Pak. Iya, sumber Enggak arus digunakan ya, Pak. Enggak digunakan pada KVL. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti coba sambil ke bawah ya, nanti diselesaikan. Nah, saya lanjut lagi ya. Jadi ini kita sudah dapat ya sama-sama 16I2 plus 12I3 plus 8I4 sama dengan 0. Nah, lihat di sini kita butuh informasi tentang I4. Ya, I4. Nah, kenapa harus dirubah? Karena I4 ini kita nggak mau ada. Dia harus dalam variabel I1, I2, sama I3. Nah, maka kita cari informasi hubungan antara I4 dengan I yang lainnya. Nah, gimana caranya? Lihat di node yang ada di sini, gitu kan? Karena di sini ada I4. Kalau ngecek node yang di B tidak ada I4. Jadi ngapain, gitu kan? Maka kita ke sini aja. Ya, I4. Nah, ini kita lihat ini adalah I2 ya. I2, ini adalah I1, ini adalah I4. Jadi dari sini kita bisa lihat arus yang masuk ya sama dengan arus yang keluar. Yang masuk adalah I2 sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah 9 tambah dengan I4 gitu ya. Maka I4-nya sama dengan I2 minus 9. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kita substitusi ya I4-nya ke sini. Oke ya. Kita substitusi, kita masukkan. Nah, silakan coba kalian substitusi. Masukkan ke dalam, I4-nya ganti menjadi I2 min 9. Nah, nanti jawabannya dapatnya ini. Nah, coba silakan. Kalau sudah selesai, tolong tulis di kolom komentar. Sudah selesai? Oke, Angelia sudah. Yang lain? Oke, sudah banyak yang sudah ya. Nah, di sini kita bisa dapat 2 persamaan ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena tadi ada 3 variabel, maka ini saya tulis begini. Sejauh ini kita sudah mendapatkan 2 persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Sementara pada rangkaian ada 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu I1, I2, dan I3. Maka minimal perlu ada 3 persamaan yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan 1 persamaan lagi? Nah, 1 persamaan lagi ini kita lihat dari node B gitu ya. Kenapa node B? Karena tadi node A sudah ditinjau. Nah, saya coba ambil gambarnya bawa ke bawah ya, biar lebih jelas. Nah, ini dia ya. Nah, coba lihat. Tadi kan node A sudah kita tinjau ya. Nah, sekarang node B. Nah, tadi sekaligus menjawab pertanyaannya siapa tadi? Tantri ya. Nah, 3 ampere ini digunakan enggak, Pak? Ya, kita gunakan sekarang gitu. Kita lihat di node B. Node B kita terapkan KCL ya. I masuk sama dengan I keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Yang masuk siapa? Adalah I3. Yang keluar adalah ini ya, I2 ya. I2 plus ya 3. Nah, ini 3 ampere yang kita pakai di sini. Ya. Maka ini saya tulis sebagai persamaan 3.
Oke? Sampai sini sudah jelas ya? Kemudian selanjutnya kita lakukan apa? Kita lakukan substitusi ya, yang langkah D. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Nah, jadi ini adalah persamaan 2 ya. 24I2 plus 12I3 sama dengan 72. Kita masukkan persamaan 3 untuk mengganti I3 di sini ya, yaitu menjadi 3 plus I2. Oke, kita masukkan. Kemudian kita kalikan ya, 12 kali 3 adalah 36, kemudian dikalikan I2 berarti 12I2 sama dengan 32. 24I2 tambah 12I2 sama dengan 36I2. Ini kemudian 36-nya pindah ruas ya menjadi 72 minus 36. Berarti 36I2 sama dengan 36 atau I2 sama dengan 36 dibagi 36 adalah 1 ampere. Ya, kemudian pada gambar diketahui bahwa I itu sama dengan I2 ya, yang ini ya. I itu sama dengan I2. Kenapa? Karena arahnya sama. Maka kalau gitu bisa ditarik kesimpulan I sama dengan I2 sama dengan 1 ampere. Nah, sampai sini pekerjaan kita sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tantri? Izin tanya, Pak. Oh, siapa nih? Edwiner, silakan Edwiner. Itu Pak, yang minta Pak untuk membuat supervisi ini Pak. Sorry, Edwiner suaranya kurang jelas. Bisa lebih keras? Cek, tes 1, 2. Ya, silakan. Oke. Ini Pak, untuk yang pembuat supermesh-nya ini kan Pak, itu adalah sumber arusnya ini kan Pak. Ya, supermesh melibatkan ada I2 dan I3. Oke. Itu Pak, sumber arusnya ini independent voltage source ya Pak, atau beda Pak? Sumber arus ini kenapa? Ini namanya independent voltage source ya Pak? Ya, sumber arusnya adalah independent voltage source. Betul, yang 3 ampere ini. Berarti kalau misalnya ini kan Pak tandanya panah ke atas. Jadi kalau misalnya dia positif negatif itu nggak masalah ya Pak? Kalau ini positif negatif begini ya? Begini maksudnya? Iya Pak, betul. Ini sumber tegangan. Contohnya baterai. Tapi kalau ini adalah sumber arus. Jadi beda ya antara sumber arus dengan sumber tegangan. Simbolnya beda. Kalau sumber tegangan plus minus, kalau sumber arus tanda panah. Nah, seandainya itu yang di sini itu adalah sumber tegangan, maka ini tidak menjadi supermesh. Dia bukan supermesh di sini. Baik Pak, paham Ya. Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ingin bertanya Pak. Ya, Antonius, silakan. Terima kasih. Jadi di sini kita ada 3 variabel, yang sebelumnya ada 2 variabel. Apakah variabel tersebut itu ditentukan dari banyaknya loop yang ada pada rangkaian, Pak? Ya, jadi lebih tepatnya mesh ya. Banyaknya variabel itu sama dengan banyaknya mesh. Jadi ketika ada 2 mesh, variabelnya 2. Betul. 3 ada 3. Betul sekali. Betul ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau sudah tidak ada masalah, boleh komentar lanjut di chatnya, biar saya lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sudah ada beberapa teman yang chat ya. Lanjut. Oke, saya simpulkan kalian sudah cukup paham lah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, silakan kalian buat rangkaian ini dulu. Ya, silakan. Ini topiknya adalah analisis supermesh ya pada rangkaian yang memiliki dependent source. Oke. Nah, sekarang ini lagi ya. Lebih kompleks lagi. Nah, pada rangkaian ini kita diminta untuk menentukan V ya, tegangan V dengan analisis mesh. Nah, ini V adalah tegangan yang ada di sini.
Nah, ini ada gambar ya, bentuknya kotak, ya, plus minus, terus kemudian tulisannya 2i volt. Nah, ini adalah dependent source, artinya tegangannya bergantung sama variabel lain. Besar tegangannya adalah 2 kalikan dengan I. I adalah arus yang mengalir di sini. Jadi artinya kalau arusnya berubah, maka tegangan di sini akan ikutan untuk berubah juga. Oke ya. Jadi saya asumsikan kalian sudah selesai menggambarkan rangkaian ini ya. Ingat, tujuan kita adalah mencari V ya, tegangan di komponen 3 ohm ini. Ya, saya mulai analisanya ya. Jadi solusinya yang A itu kita buat dulu mesh pada rangkaian. Nah, silakan kalian buat mesh pada kertas masing-masing ya. Yang warna hijau ini ya, meshnya. Mesh pertama, mesh kedua. Oke. Kemudian identifikasi apakah ada super mesh. Ingat, super mesh itu adalah mesh besar ya, karena ada suatu sumber arus yang dipakai oleh 2 mesh atau lebih. Nah, lihat nih. Ini ada sumber arus ya. Kemudian ini ada mesh 1, ini ada mesh 2. Berarti sumber arus ini dipakai secara bersamaan oleh 2 mesh. Oleh karena itu kita bisa gabungkan menjadi satu super mesh yang besar ya. Pada gambar saya kasih simbol putus-putus ya, garis putus-putus yang warna ungu. Seperti ini. Ya, ini yang disebut sebagai super mesh. Bukan Superman ya, super mesh. Oke, kalau sudah, nah kemudian identifikasi juga jika ada dependent source. Oke, kita lihat ini ada gambar kotak ya di sini ya. Dependent source-nya adalah dia voltage ya. Voltage atau tegangan ya, voltage source. Oke, kalau sudah, kemudian yang B, kita terapkan KVL pada super mesh. Oke. Sekarang boleh kita sama-sama bareng-bareng ya. Saya mulai dari sini misalkan ya, dari titik ini. Ya, start dari sini. Oke, kemudian kita bergerak searah dengan loop kita ya. Nah, untuk yang bagian sini kita ngikutin loop yang ini. Ya. Jadi kita bergerak dari sini. Nah, arah loop sama arah arusnya sama ya, berarti 1 dikalikan dengan I. Ini karena apa namanya? I1 sama dengan I ya. I1 sama dengan I. Ya, jadi sini saya tuliskan 1 dikalikan dengan I1. Oke, kemudian kita bergerak ke sini ya. Kita ketemu dengan di sini tidak ada komponen. Oke, lanjut terus ketemu dengan yang ini. Berarti kita ketemu tanda plus duluan, berarti plus 2 ya, tegangannya adalah 2I ya. Berarti kita tulis 2I. Ya, ingat I sama dengan I1, berarti 2I sama dengan 2I1. Nah, begitu ya. Kemudian kita ketemu ke sini. Nah, 3 ya. Kita lihat arah arus di sini kan ke bawah ya, ngikutin yang ini ya. I2 ya, arusnya ke bawah. Nah, ini searah dengan loop juga, berarti dia plus 3 kalikan dengan I2. Oke. Nah, kemudian kita balik ke sini. Nah, gini kita ketemu dengan minus 12. Sama dengan 0. Oke. Kemudian kita sederhanakan 1 tambah 2, 3 ya. Berarti 3I1 plus 3I2 sama dengan 12. Kita bagi sama 3 ya. Jadi I1 plus I2 sama dengan 4. Oke, ini simpan sebagai persamaan 1. Cukup jelas ya? Nggak ada masalah ya. Nanti boleh kalau ada pertanyaan. Kemudian yang C, kita terapkan KCL di node A. Loh Pak, ngapain kita perlu terapkan KCL lagi di node A? Ingat bahwa kita punya 2 variabel yang tidak diketahui, yaitu I1 dan I2. Ya. Di sini kita punya satu persamaan, maka kita butuh persamaan satu lagi. Nah, caranya di mana? Caranya gimana? Ya, caranya adalah kita terapkan KCL di node A. Node A yang ini ya, yang atas ini. Nah, maka di sini kita tulis arus masuk sama dengan arus keluar pada node A. Arus yang masuk adalah yang ini ya, I1. I1 tambah dengan yang ini. Ya, dia juga masuk. Ya, berarti I1 tambah 6 sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah I2. Jadi ditulis seperti ini. Maka bisa ditulis I1 sama dengan I2 minus 6. Ya, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah,
Nah, ini kita lihat ini. Kita tadi mau cari tegangan di sini ya. Ingat, tegangan di sini adalah berhubungan sama I2. Maka pada persamaan 1 dan persamaan 2 yang harus dieliminasi adalah si I1-nya ya. Ini I1 harus kita hilangkan, kita ganti dalam variabel I2. Maka kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Substitusi. Nah, maka kalau kita substitusi, ini persamaan 1, I1 plus I2 sama dengan 4, ganti I1-nya menjadi ini, I2 min 6 plus I2 ya sama dengan 4. Berarti di sini kita dapatkan 2I2 sama dengan, ini pindah ya, berarti 6 tambah 4, 10. Ya, berarti I2 sama dengan 5 ampere. Nah, jadi kita tahu bahwa arus yang mengalir di I2 adalah 5 ampere. Oke ya. Kemudian ini saya bawa dulu ke bawah ya gambarnya biar lebih jelas ya. Oke, sini. Nah, ini dia. Nah, lihat bahwa I2 itu kan tadi arus yang mengalir di sini ya. Berarti arus yang mengalir di komponen 3 ohm. Maka kalau gitu tegangannya ya, tegangannya ini kan resistornya ya. Ini 3 ohm. Nah, kita mau tahu berapa sih tegangan di sini ya. Ini kita sebut sebagai V. Arus yang mengalir tadi adalah namanya I2. Maka sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. I-nya adalah I2 dikalikan dengan R-nya adalah 3. Masukkan nilai I2 adalah 5. Nah, 5 kali 3 sama dengan 15 ohm. Oke. Ya, sampai sini selesai pekerjaan kita. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Edwiner. Tadi saya kurang fokus, Pak, untuk yang dapatkan I1 tambah 6 sama dengan I2-nya itu, Pak. Ya, itu kan dari not A ya. Ini ya, sebentar ya, saya pindahkan dulu ini ke sini ya. Ini ya, I1 tambah 6 sama dengan I2. Ini dapatnya dari mana? Nah, ini dapatnya dari, kita lihat KCL di not A. Lihat not A ini. Ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Lihat, arus yang masuk siapa saja? Arus yang masuk adalah ini ya, I1 ya. Ini arus yang masuk, kemudian ada yang masuk lagi, ini adalah 6 ampere. Jadi 1 plus 6 sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah I2. Maka ini 1 plus 6 sama dengan I2. Begitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada itu sudah cukup ya. Jadi ini adalah tutorial untuk nodal analisis dan mesh analisis. Untuk yang nodal itu ada beberapa soal juga yang udah saya buat. Silakan kalian ulang lagi ya kalau mau latihan. Dan tambah juga dengan latihan dari sumber-sumber buku yang lain. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Edwiner ya. Iya, Pak. Nanti, Pak, apakah waktu untuk seperti ujian-ujian gitu, apakah nanti dia bakal sesimpel ini, Pak, analisisnya, atau bakal lebih ribet lagi nanti, Pak? Ya, ini mengenai soal ya. Jadi soalnya tuh biasanya saya buat variatif ya. Ada yang soalnya seperti ini ya. Ini kan melibatkan 2 mesh. Nah, nanti ada beberapa soal ya, 1 atau 2 yang dia tuh pakai 3 mesh. Jadi analisisnya agak panjang sedikit. Kemudian ini kan baru pakai 1 dependent source ya. Nanti bisa aja saya buat soal yang ada 2 dependent source. Jadi memang analisanya agak panjang sedikit gitu. Tapi prinsipnya sih sama saja ya, prinsip pengerjaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup? Izin bertanya, Pak. Ya, Edwiner silakan. Tadi Pak, ada R3, Pak. R-nya itu, Pak. R-nya itu 3 dapatnya dari itu ya, Pak. Edwiner, suaramu kurang jelas, banyak background-nya. Pak, yang
yang R tadi Pak, yang di bawah tadi, yang untuk penyelesaian akhir. R yang mana? Sorry. Mungkin bisa diketik aja, Edwiner. Suara background-nya terlalu berisik, jadi yang kamu ini tanyakan tidak jelas. Yang teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau ngingatin aja Pak, ini soal fisika Pak. Yang buku untuk latihan soal itu kemarin Bapak ada bilang mau share. Oh iya, ya. Iya. Nanti tolong ini ya, apa namanya di grup WA grup fisika tolong diingatkan ya. Saya lupa itu. Baik Pak. Ya, maaf keluar dari topik. Nggak apa-apa ya. Ya Pak, sekedar juga Pak mengingatkan untuk videonya Pak, untuk Bapak sekiranya tidak lupa Pak. Oh iya. Oke, ini tadi ya, Edwiner R dalam penyelesaian tadi Pak. Oh, iya. Mana tadi? Ini ya, kita kan mau, ini ya, R-nya ini ya. Ini kan R itu adalah resistor, ya. V sama dengan I kali R. R-nya adalah resistor. Resistor mana? Resistor yang ingin dicari tegangan ya. Ini kan resistornya nilainya 3 ohm ya. Makanya R sama dengan 3 di sini. Jadi di sini R-nya kita ganti 3. Udah gitu aja, Edwiner. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Ada lagi yang lain? Cukup? Bertanya, Pak. Ya. Ini berapa nih? 14, Pak. Domingo Sirait, Pak. Silakan. Kalau penyelesaian akhir itu, Pak, nggak ada R-nya, Pak. Bisa langsung 5 ampere itu ya, Pak? Atau gimana? Penyelesaian R tidak ada R. Iya, Begini Pak. ya, kan di soal ini itu yang ditanya tegangan pada komponen 3 ohm. Pasti ada R. Ya. Karena ditanya tegangan pada 3 ohm ya berarti V sama dengan I kali R. Makanya kita harus kalikan dulu I2 dengan si 3 ohm. Gitu. Kalau yang ditanya adalah berapa arus pada ini I2 misalkan, ya kita sudah dapat kan I2 sama dengan 5 ampere. Ya udah selesai sampai situ pengerjaannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Hari ini yang aktif bertanya ada Sebastian, Jeffrey, Antonius, Edwiner, Domingos, kemudian Pandapotan, dan Tantri. Apakah ada yang terlewat yang belum saya catat? Sebelum saya tutup, mungkin ada satu pertanyaan terakhir, silakan. Ayo. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan online kelas hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Kalau ada pertanyaan, silakan di-drop di kolom ini ya. Kolom diskusi pada e-course. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.